Bab 1121. Dua buah tanaman ajaib. Dasar bajingan yang pantas mati, bocah ini sungguh beruntung, dia mati di tangan iblis monster. Tunggu setelah pulang nanti, aku pasti akan membunuh orang-orang di desa Daking. Andis menarik kembali pedangnya dan raut wajahnya berubah nyaris berkerut menjadi satu. Dia ingin mempermalukan Erik, namun malah dipermainkan oleh Erik. Ini membuatnya tidak bisa menerimanya. Erik Kin. Ketika melihat Erik berlari dari kejauhan, Lowen dan rombongannya merasa kaget. Semua orang mendekat ke arahku, nanti kalian semua dengar perintahku, aku jamin kalian tidak akan terjadi apa-apa. Erik perlahan berkata, dia melihat Maddox dan lainnya tidak lagi mengejarnya, dia lalu memperlambat langkahnya dan sedikit tidak peduli. Orang di desa Daking menganggukkan kepalanya. Sepanjang perjalanan, mereka sudah sangatlah percaya dengan Erik. Mereka lalu berjalan ke samping Erik. Sedangkan orang-orang yang dibawa oleh Emmet tampak ragu, ada yang percaya ada yang menjauh. Mereka merasa Erik dan lainnya berkumpul menjadi satu barulah semakin bahaya. Di tempat begini, ada kabut yang berwarna hitam yang semakin mendekat ke arah tengah area, kabutnya semakin kuat. Perlahan semua orang tiba di tempat kabut. Terdengar satu persatu suara teriakan, para pejuang yang jalan sendiri semewanai diserbu oleh bayangan hitam yang tiba-tiba muncul dari lantai dan sekejauh menjadi kosong tanpa ada apapun. Tidak lama kemudian, para pejuang yang sendirian semuanya dilahap oleh bayangan hitam, dan menghilang jejak. Di lantai hitam ini, hanya tersisa rombongan mereka saja. Ini membuat para pejuang di sekitar Erik sangatlah kaget dan merasa sangatlah beruntung juga. Jika bukan karena memilih untuk mengikuti Erik, mungkin saja mereka akan mendapatkan hasil yang sama. Sepertinya bukan hanya satu saja, melainkan ada sekelompok iblis monster. Dari kejauhan, Emmet dan lainnya juga sedang mengamati. Namun ini semua hanyalah monster kecil saja. Raja dari mereka masih belum muncul. Tidak apa-apa, posisi Erik itu seharusnya berada di sekitar Raja Monster itu. Apakah kamu tidak lihat bahwa monster-monster itu tidak berani kemari? Erik akan segera memasuki zona inti. Lowen dan lainnya semakin tegang, kabut hitam di sekeliling mereka semakin lebat, segala pemandangan yang berjarak 10 meter dari mereka sudah tidak bisa terlihat dengan jelas. Baik apapun yang kalian lihat nanti, jangan panik, dengar aba-aba dariku. Erik melirik ke arah semua orang, mereka semua menganggukkan kepalanya. Jika sebelumnya masih ada orang yang curiga terhadap Erik, namun sudah saat sekarang ini, mereka semua sudah percaya dengan perkataan Erik. Hanya saja rasa takut dalam hati tidak dapat dikalahkan oleh semua orang. Masih ada banyak orang yang tegang, mereka tidak tahu apa sebenarnya iblis monster yang ada di sini. Setelah mereka berjalan belasan langkah, lantai mulai bergoyang, dan terdengar suara. Erik menghentikan langkahnya, dia merasakan getaran ini semakin kuat, dan jaraknya hanya puluhan meter di depan mereka, suaranya juga semakin kencang. Dan sebuah suara ledakan terdengar. Sebuah sosok raksasa keluar dari bawah permukaan lantai. Ada banyak orang yang ketakutan hingga berteriak dan terjatuh di lantai. Dilihat dari postur tubuhnya, monster ini mempunyai tinggi badan puluhan meter dan lebar badannya lebih dari 3 meter. Seluruh tubuhnya tidak ada sisik dan badannya yang panjang ini mempunyai sebuah kepala yang berbentuk segitiga dan tengah mengeluarkan lidahnya. Mata berwarna biru itu melirik ke arah semua orang dan dengan tatapan ingin membunuh. Ternyata adalah seekor iblis monster ular. Ekspresi Erik sangatlah tenang, dia melirik ke arah Lowen dan berkata, "Lempar aku ke atas." "Apa?" Lowen lemas dan ketika mendengar perkataan Erik, dia tercengang. "Lempar aku ke posisi kepala monster ular ini." Erik menjelaskan ulang. "Baiklah, kamu hati-hati." Lowen terlihat bingung, namun dia sangatlah mempercayai Erik. Dia menarik bahu Erik dan menariknya ke atas. Dengan kemampuan Grand Superior Master dari Lowen,
Melempar seseorang ke atas sana bukanlah menjadi sebuah masalah besar. Badan Erik terbang ke atas dan mengarah ke arah monster ular itu. Apa yang dilakukan oleh bocah ini? Di luar sana, Maddox dan Emmett juga terlihat bingung. Kerohanian mereka menembus kabut hitam dan sudah melihat jelas tampak monster ular itu. Dia tidak tahu mengapa Erik mau mencari mati sendiri. Monster ular itu juga terlihat kaget dan mengerang marah. Dia lalu menghantam ke arah Erik yang terbang ke atas. Namun di saat monster ular mendekat, Erik mengangkat kepalanya dan menatapi mata monster ular ini. Di dalam tatapannya, pupilnya yang berwarna hitam tiba-tiba berubah menjadi 3 dan berkembang menjadi 3 buah bunga berwarna hitam. Jurus kutukan mati. Beberapa hari ini, Erik terus memakan pil mujarab. Laut kesadarannya sudah sedikit pulih. Meskipun masih tidak bisa menggunakan banyak barang, namun menggunakan sekali jurus kutukan mati bukanlah sebuah masalah baginya. Terlebih yang dia hadapi hanyalah seekor monster ular yang kerohaniannya masih jauh lebih lemah daripada kultivator manusia biasa. Hanya dengan tatapan sekejap saja, monster ular itu tercengang dan di dalam tatapannya sudah berubah menjadi tatapan bingung. Ketika pulih kembali, monster ular itu mengerang marah lagi dan memuntahkan kabut hitam yang banyak ke arah Erik, dan membuat tempat ini benar-benar berubah menjadi warna hitam, dan sepasang matanya melihat ke arah Emmett dengan marah, badannya bergerak dan memimpin banyak monster ular kecil lainnya ke arah mereka. Ada apa ini? Mengapa dia berubah menyerang kita? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh bocah itu sebelum mati? Dasar bajingan! Jangan urus ini dulu, cepat persiapkan pertempuran. Emmett dan lainnya terus berteriak. Mereka awalnya ingin mengorbankan Erik sebagai umpan dan setelah yakin dengan jenis tipe iblis monster dan setelah direncanakan barulah beraksi. Namun sekarang monster ular ini gila dan mengejar mereka. Semua orang lainnya kaget. Monster ular itu terlihat ingin membunuh Erik. Namun entah apa yang dilakukan oleh Erik sehingga monster ular itu hanya memuntahkan kabut hitam yang sama sekali tidak ada maksud penyerangan. Dan semua monster ular lainnya juga jadi tidak mempedulikan mereka. Mereka semua menyerang ke arah Emmett dan lainnya. Apa sebenarnya trik yang digunakan oleh Erik? Sungguh luar biasa sekali. Erik, apakah kamu baik-baik saja? Ketika terjatuh di lantai, Erik terlihat sedikit pucat, di keningnya penuh dengan keringat. Dirinya masih saja terlalu meninggikan tingkat pemulihan kerohaniannya. Dia menggunakan sekali jurus kutukan mati saja sudah nyaris menghabiskan semua kerohaniannya yang sudah pulih. Lowen bergegas berlari ke sana. Dia menopang Erik. Aku tidak apa-apa, biarkan mereka pergi. Erik mengelengkan kepalanya dan berkata ke arah Lowen. Kalian sudah aman, jika ingin pergi sekarang sudah boleh pergi. Lowen mengerti dan berkata kepada semua orang. Ada banyak pejuang yang ingin beraksi, sekarang monster ular sudah pergi semua, dan Erik menyinggung Andis, jika masih bersama dia, mungkin saja akan ikut terlibat pembalasan dendam oleh Andis. Ada banyak orang yang memilih untuk pergi, hanya ada semua orang desa Daking yang tetap tinggal di sana. Beberapa orang ini memang sungguh tidak berperasaan, sudah menolong mereka dan mereka langsung pergi begitu saja tanpa berterima kasih. Kata Lowen. Mereka pergi, itu juga adalah hal baik bagi kita semua, bawalah aku masuk ke dalam area gunung. Erik menarik nafas dalam, dia merasa dia sedikit lebih semangat, dan berkata. Lowen bergegas menganggukkan kepalanya, dia menopang Erik dan bergegas berlari masuk ke dalam gunung. Emmett dan lainnya tengah sibuk melawan rombongan monster ular, di sini juga ada halangan dari kabut hitam, tidak ada orang yang menyadari bahwa Erik sudah masuk ke dalam area gunung lebih cepat daripada mereka. Di saat ini di dalam area Giunuk, tidak ada keberadaan monster lainnya, faktanya, monster ular sudah menghabisi semua iblis monster lainnya di gunung ini demi mendapatkan rumput ajaib berbentuk kupu-kupu yang sebentar lagi akan matang ini. Apakah ini adalah rumput ajaib? Auranya sangatlah kuat.
Lowen dan lainnya ketika masuk ke dalam area pergunungan tidak terlalu dalam, mereka langsung menyadari dua buah tumbuhan yang terlihat jelas tidak biasa yang tumbuh puluhan meter jauhnya dari mereka. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.